sahabat rumah belajar mau diperhatikan oleh Bapak Kepala Dinas, jadi supaya, pulsanya untuk online mengajar kita mungkin ada nanti biar dipikirin. Terima kasih banget. Oke, berikutnya kita langsung saja support-nya juga terima kasih sekali lagi Bapak LPMP ya untuk mensupport kawan-kawan guru, melalui surat-surat dinas yang kemudian kita tindak lanjuti sebagai acara ini. Oke, sebelumnya, eee Bapak Ibu guru yang saya hormati dan Bapak Kepala LPMP, Bapak Kepala Dinas dan Bapak Sugianto, kita selalu memantau klasemen kita ya. Kita sebenarnya mesinnya berjalan dengan bagus, cuma panasnya agak lambat. Ya, ini terbukti dari per 20 April itu 10 peserta tergesit, artinya persentase jumlah guru yang mengikuti pembatik itu kita berada di ranking 9 Nusa Tenggara Barat. Ya. Jadi tadinya kita sempat khawatir, tapi pelan-pelan mulai merangsek naik. Kemudian data berikutnya adalah 10 jangkauan terluas provinsi di Indonesia, kita adalah ranking 1 dari semua provinsi. Artinya banyak sekali peserta-peserta yang tahun kemarin itu atau waktu-waktu kemarin tidak terjangkau, sekarang mendaftar. Jadi ada pendatang baru paling banyak provinsi kita Nusa Tenggara Barat. Itu artinya sebenarnya kegiatan kita yang keempat ini alhamdulillah ada progresnya lah, progresnya mengembirakan, ada progresnya ya. Jadi insya Allah usaha tidak akan tidak akan mengkhianati hasil, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Itu posisi kita ya tertinggi. Walaupun nanti juga ada kabar buruknya, kita moga-moga Pak Subianto karena rencananya itu penutupan pendaftaran level 1 itu kan tanggal 6 April ya. Tapi karena katanya ada alasan kuotanya sudah penuh, maka ditutup. Moga-moga untuk NTB dibuka dulu ya. Karena target kita dengan pertumbuhan ini sebenarnya optimis tercapai gitu. Artinya antusiasme teman lumayan ada. Nah, kemudian klasemen kalau jumlah kita masih ranking 24 dengan jumlah total 479. Lombok Timur totalnya 98 dan alhamdulillah ranking 2 dari kabupaten kota terbanyak itu Kabupaten Sumbawa. Terima kasih pada kawan-kawan sahabat rumah belajar yang dari Sumbawa, Bu Mega dan kawan-kawan. Baru kemudian ranking 3 diikuti oleh Lombok Tengah ya. Lombok Tengah di sana juga banyak kawan-kawan sahabat rumah belajar. Kemudian baru diikuti lagi Kabupaten Bima. Ya, Kabupaten Bima ada 52. Baru kemudian Kota Mataram. Ya. Walaupun saya sebenarnya agak mengharapkan banget sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah besar yang jumlah gurunya banyak, itu ikut. Karena beberapa data ternyata malah justru belum ada yang ikut. Moga-moga di kesempatan yang lain ada gerakan. Baik, kita langsung aja kita dampingi Bapak Ibu guru hebat hari ini. Target kita membuat akun simpatik ya, dan cukup mudah. Ini sering menjadi alasan Bapak Ibu guru hebat untuk bergabung. Oleh karena itu kita temani ya, kita temani santai, cukup mengisi seperti yang saya sampaikan kepada Pak Kepala Sekolah. Saya lupa menyapa Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Sakra, Bapak Sugeng SPD. Nanti mohon menutup acara. Jadi langkah pertama kita mungkin bisa bareng-bareng Bapak Ibu guru hebat, saya dampingi buka browser Bapak guru hebat, ketik simpatik
belajar.go.id. Iya, kita akan dampingi. Ini sering jadi pertanyaan bagaimana gitu. Kita sudah sosialisasi, sudah tahu, tapi langkah-langkahnya belum tahu. Oleh karena itu hari ini kita dampingi bersama-sama cara membuat akun, ya. Siapkan NUBTK yang NIK dan seperti yang kemarin sudah kita sampaikan, ya. Pak Asmoni SWD mungkin sudah dibuka simpatikbelajar.go.id akan tampil seperti ini. Kita tunggu 1 menit dulu, ya. Mungkin kawan-kawan yang ada pertanyaan untuk langkah pertama ini boleh di chat di kolom chat, ya. Nanti Ibu moderator Ibu Rini akan menyampaikan, ya. Oke. Jadi sekali lagi silahkan dari browser Bapak Ibu ketik simpatik.belajar.go.id, maka akan tampil seperti berikut. Sudah ada pertanyaan enggak Bu Rini di chat? Silakan Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak, mungkin ada pertanyaan. Chat langkah pertama. Jadi kita akan dampingi satu-satu ini. Oke. Oh ya, siap. Nah, jadi pastikan Bapak Ibu guru hebat ketik di browser, ya, seperti layar tuh simpatikbelajar.go.id. Sorry, sebentar. Bisa ke everyone-nya enggak? Silakan Pak Hasto dilanjutkan. Ya. Klik daftar, Bu. Klik daftar. Langkah berikutnya. Kemudian pilih sebagai guru. Iya. Sampai di sini mungkin ada yang kita bareng-bareng, ya, bergeraknya. Sampai di sini semuanya masih berjalan lancar. Moga-moga Bu Rini.
Nggak ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Kemudian setelah pilih guru akan tampil isi data. Nah, Bapak Ibu guru silahkan kita kasih kesempatan ngisi data dulu. Mungkin 3 menit atau 4 menit selesai nih. Ya, dengan data yang sudah kita minta persiapan sebelumnya. Untuk isian data kita tunggu ada pertanyaan lewat chat. Ya, untuk isi data. Untuk isi data. Pak Anwar sampun ngisi data prosesnya. Pak Muti, silakan kawan-kawan semuanya ngisi datanya, kita bareng-bareng supaya kita selesai, kita sudah punya akun masing-masing. Supaya kita selesai, kita punya akun masing-masing. Ya, silakan Pak Bukran, Pak Anwar, Pak Ibu Hidayati. Ya, silakan ngisi data. Kalau ada pertanyaan tentang isi data bisa dilakukan lewat chat. Kita pengen setelah selesai ini semua kita sudah punya akun simpatik yang sewaktu-waktu bisa digunakan. Oke. Silakan Bapak Ibu, guru hebat. Jadi mulai dari ketik simpatik belajar, kemudian klik daftar, klik guru, isi data. Kita tunggu ini isi datanya ini supaya kita ada terukur, ya, manfaatnya terukur kita bahwa kita selesai, kita semuanya sudah punya akun simpatik, ya, yang nanti yang sudah punya akan diminta mengisi isian yang akan disampaikan oleh Ibu moderator, Bu Rini. Itu. Ibu Rini, kalau ada pertanyaan tentang pengisian data, boleh disampaikan lewat chat ya, gitu, supaya tertib. Ya, alhamdulillah posisi 57 hari ini. Jadi evaluasi kita kemarin beberapa gelombang itu ada kawan-kawan yang selesai BIMTEK masih tetap belum punya akun simpatik. Ya, hari ini makanya kita evaluasi supaya kita selesai BIMTEK minimal sudah punya akun simpatik semua yang ada di sini. Gitu. Silakan diisi. Kalau ada pertanyaan tentang isian, silahkan disampaikan di chat biar kita bisa membantu. Gitu. Bu Rini, mohon dipantau ada chatnya enggak untuk pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan. Itu. Siapa, Ustaz? Ya, belum ada Bu Rini. Apakah semuanya Belum sudah ada. selesai mengisi data ya kira-kira ya? Sepertinya sedang Oke, mungkin proses. butuh ya. Oke, kita tunggu aja Bu Rini ya. Terus, jadi kita Oke, tunggu memang sedang ya isi data, Pak. iya Ada yang agak menjawab. lama sedikit memang ngisi data. Nah, karena khawatirnya Iya, ini kemarin kita lewati ini, tetapi akibatnya memang cepat sih jadinya, tapi akibatnya banyak dari kawan itu ikut BIMTEK tetapi belum punya akun waktu selesai. Nah, hari ini kita hindari lah. Itu. Moga-moga BIMTEK selesai, semuanya punya akun simpatik. Ya. benar. Semuanya punya akun simpatik, dan akun ini bisa digunakan sewaktu-waktu bagi Bapak Ibu guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Pusdatin. Nah, dalam hal ini, akun ini nanti yang pertama akan kita gunakan untuk mendaftar pembatik, ya, BIMTEK pembatik, pembelajaran berbasis TIK yang diadakan oleh Pusdatin
yang dilakukan melalui beberapa gelombang, di mana gelombang 1 sampai 3 melalui daring. Ya. Untuk tahun ini. Pada tahun kemarin, waktu Ibu Rini dan kawan-kawan, Pak Herudin dan kawan-kawan ke Batik 2019, level 3 itu dilakukan di Mataram. Ya. Tahun ini karena Mataram Square. Ya, Mataram Square Hotel ya, Bu ya. Ya di Ampenan. Tapi karena tahun ini situasi tidak memungkinkan, maka level 3 direncanakan daring. Level 3 daring. Level 4 baru nanti di langsung tatap muka. Jakarta. Ya. Yang Jakarta itu nanti yang mungkin Ibu Rini bisa nanyakan ke Bapak Sugianto untuk kelas khusus yang level 4 tahun kemarin di Jakarta. Level Pak Hasto mungkin bisa ceritakan ya, apa saja keuntungan menjadi duta rumah belajar biar teman-teman ada motivasinya. Sambil ngisi ya, Bu menunggu. Ya. Sambil menunggu ya. Sambil menunggu. Sambil menunggu aja. Yeah. Sambil menunggu, saya pilihkan dulu aja dulu. Ini aja, ini untuk kawan-kawan yang mungkin sudah daftar, tetapi ada pertanyaan yang saya sering ini ulang dan nanti bisa ditanyakan lagi. Khususnya nanti mungkin Bapak Subianto mungkin belum kita untuk kelas khususnya maksud saya untuk kelasnya sahabat rumah belajar. Yang pertanyaan pertama lupa password itu nanti kawan-kawan sahabat rumah belajar, kawan semuanya di grup diulang-ulang lagi ini. Untuk kawan-kawan yang lupa password, tidak bisa masuk, maka yang dilakukan adalah kita harus klik lupa password. Ya. Kemudian, simpatik akan mengirimkan tautan untuk reset password. Ya. Nah, tautan tersebut hanya dapat diakses selama 30 menit. Ya, setelah itu akan expired. Kalau 30 menit nggak diakses, maka harus klik lupa password ulang. Untuk kawan-kawan yang sudah punya akun, mungkin tahun kemarin, yang saya tahu dari kawan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Sakra, kemarin ada yang sudah level 1, ya moga-moga passwordnya nggak lupa. Gitu ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan, dicatkan di... Berarti akun ini ya. Gimana Pak? Akun ini akun pribadi bisa digunakan kapan saja. Gitu. Jadi yang penting jangan lupa passwordnya. Ya. Mungkin Bapak Ibu Guru hebat yang dari SMA 1 Sakra yang kemarin level 1 mohon dicatkan di Bu Rini ya. Siapa ada masalah password apa enggak gitu ya. Itu tentang lupa akun password. Ini bisa dipakai seterusnya Pak ya. Jadi enggak begitu kita enggak ikut enggak akan hilang ya. Enggak hilang, yang penting passwordnya enggak hilang. Kan pelatihannya tidak hanya pembatik, Bu. Pelatihannya banyak banget. Gitu ya. Pembatik hanyalah satu saja pelatihan, ya. Pembatik hanyalah satu saja pelatihan daring. Gitu ya. Moga-moga ini kawan, kemarin ada kawan SMA 1 Sakra Bu ini yang ikut sampai level 1. Yang lupa passwordnya. Sudah ngetik namanya, moga-moga nggak lupa. Siapa saya lupa namanya gitu ya. Moga-moga ngechat ini ya, supaya bisa kita sapa. Yang penting disimpan nggih Pak, misalnya akunnya apa. Akunnya apa itu ya. Jadi Bapak Ibu Guru hebat yang saat ini sedang mengisi data itu, ya diingat-ingat itu username, password, dan email yang dikirimkan. Ya. Oke. Ini untuk lupa password ya. Silakan disimpan Bapak Ibu apa nama email dan passwordnya supaya besok kalau mau login lagi, misalnya ikut lagi, bisa langsung terhubung ke akun Duta Rumah Belajarnya.
betul, betul. Nah, Simpatik, akun simpatik. iya, iya. Ini kemudian gelombang yang diikuti. Bapak Ibu guru hebat, gelombangnya sebenarnya saat ini sudah penuh ya 30 karena cepat sekali provinsi lain. Ya, kita sedang mengusulkan supaya ada penambahan. Tapi setidaknya nanti begitu ada penambahan, Bapak Ibu guru hebat sudah punya akun simpatik. Tinggal klik buka kelas. Ya, itu. Tinggal klik buka kelas. Ya. Yang saya tahu kemarin gelombang 30, sekarang itu ada peningkatan peserta hampir 2 kali lipat dalam waktu yang harusnya tutup tanggal 6 Juni. Harusnya tutup tanggal 6 Juni. Ini masih bulan April sudah penuh kuota ya. 50.000 lebih ya. Tahun lalu hanya 28.600 peserta guru di Indonesia angkatan saya. Gitu ya. Itu untuk Luar biasa gelombang sekali yang peningkatannya nih. Iya, betul-betul. Jadi kita harus berlomba-lomba dengan provinsi lain ini. Ya, kita posisi jumlah peserta baru ranking 24. Ya, walaupun itu tadi dalam posisi keluasan penjelajahan, pembuka peserta baru kita ranking 1. Ya. Wah. Gitu. Ini untuk gelombang yang diikuti. Ya. Sambil kita jelaskan pertanyaan-pertanyaan yang sering, nanti Bu Rini bisa memantau kalau ada pertanyaan di chat untuk isian ya. Ya, moga-moga nggak ada ya. Moga-moga ini selesai, kawan-kawan sudah selesai. Bagaimana Bapak Ibu, ada kesulitan mengisi biodatanya atau sudah selesai? Silakan di komen jika sudah selesai biar Pak Hasto bisa melanjutkan pemaparan. Yang sudah selesai mohon komen Bapak siapa gitu. Kita lanjutkan sambil pemaparan ini sambil diikuti untuk kawan-kawan. Ini yang kita sampaikan tadi nih Bu, yang telah lulus level 1. Ya, ada pertanyaan ini. Ini kawan SMA 1 Sakra juga ada nih. Jadi pertanyaannya adalah saya telah lulus level 1 atau level 2 ya, atau level 3 pembatik 2019. Apakah saya harus mengikuti ulang pelatihan pembatik ini dari awal? Jawabannya tidak perlu. Ya. Jawabannya tidak perlu. Lulus level 1, 2, atau 3 tidak perlu mengikuti pelatihan pembatik ini dari awal, dari level 1. Jadi, untuk pembatik tahun 2020 ini, ya mungkin ada pertanyaan? Ya. Sampun selesai Pak, sampun selesai. Sampun selesai. Maaf, semuanya ya? Maaf. Iya. Iya. Silakan dilanjutkan yang tadi Pak Hasto. Oke. Sambil kita cek ya yang tadi. Jadi tadi simpatikbelajar.go.id sudah daftar, sudah pilih guru, kemudian isi data sudah, maka Bapak Ibu guru hebat, langkah berikutnya adalah submit. Ya, diteliti semuanya, submit. Ya. Oke, tahap akhirnya nih Kipangge, di submit. Submit. Maka coba sudah submit semuanya. Kita tunggu lagi, santai aja. Submit dulu. Oke. Oke. Sambil mungkin kawan-kawan yang lain absensinya sudah disampaikan juga, bisa diisikan. Apakah kawan-kawan sudah submit semuanya? Selesai, Bu?
Kita nunggu komen, santai aja supaya nggak cepat tetapi belum terdaftar atau belum punya akun. Ini evaluasi pertemuan 1 sampai 3. Iya. Dan kita tunggu submit-nya selesai. Mungkin yang sudah selesai submit bisa dicatkan ke Bu Rini ya. Yang belum juga bisa disampaikan kalau ada kesulitan. Biasanya enggak, ini biasanya langsung saja. Oke, submit ya. Oke. Ini Pak Hasto Ya. ada pertanyaan dari Bapak Abdullah. Ya. Pak Sorry, Abdullah ya. mana dia? Hilang bentar. Iya. Oke. Nggak bisa login karena mungkin penuh ini anunya, pembatiknya. Anunya apa? Link ke sananya tuh kayaknya overload. Dari Bapak Abdurrahim. Gitu ya. Ya. Oke. Jadi nggak bisa submit ya. Oke. Pak Abdurrahim Jadi ya. bagaimana ini kendala ini bisa diatasi Pak Hasto? Oke, kalau kendala ya sebenarnya Sebaiknya ini hampir jam berapa sebaiknya nih? Iya, biasanya hampir ini pertanyaan pertama yang seperti ini. Jadi biasanya hampir nggak pernah ini terjadi, tapi mungkin ini peningkatan juga banyak banget di provinsi lain mungkin saja, Bu. Oleh karena itu ya mungkin agak malam nanti sambil dicoba-coba lah. Sambil dicoba. Biasanya kalau agak malam agak longgar, tetapi perlu kita maklumi bahwa kasus ini baru pertama ya kita mengalami itu ya. Biasanya lancar-lancar aja. Biasanya lancar-lancar aja. Moga-moga tidak dalam posisi maintenance ini akun simpatik di Jakarta ya. Biasanya kadang-kadang memang ada maintenance gitu. Ada waktu-waktu maintenance yang tujuannya untuk mengakomodasi usulan-usulan dari bawah ya. Misalnya kemarin maintenance-nya dari kelas yang per gelombang itu 1.500 karena permintaan dari kawan-kawan guru di daerah ditingkatkan, maka dilakukan maintenance akun sehingga sekarang menjadi 2.000 per kelas ya. Seperti gitu ya. Mungkin itu sedang maintenance mungkin kalau itu terjadi ya. Oke. Ada mungkin yang lain? Pak Abdurrahim lagi nih Pak, dia katanya sudah submit, tapi untuk daftar ke pembatik level 1-nya yang belum bisa. Oke. Jadi tidak perlu lagi Ya, sebenarnya ya Pak Hasto? Setelah submit, itu nanti kita daftar ke batik. Oke. Kita tes nanti ini gelombang batiknya apakah usulan dari bawah sudah dibuka apa enggak. Yang jelas kemarin gelombang kita lihat bareng-bareng, kita buktikan aja ya hari ini. Ya, itu Pak Abdurrahim. Sebentar lagi Pak Abdurrahim. Kita bareng-bareng kita daftar pembatik. Oke, mungkin ada kawan lain. Mungkin dilanjutkan sudah Pak, isi semuanya. karena waktu kita sampai jam 11. Masih berapa Bu? Sampun kayaknya sebagian ya, sudah. Kita usahakan maksimal 15 menit lagi, setelah itu tanya jawab ya. Setelah itu penutup oleh Bapak Kepala Sekolah. Oke, kalau submit selesai, kita kembali ke beranda dengan ya, boleh ke browser, kita ketik http://simpatikbelajar.kemdikbud.go.id, maka akan ada tampilan seperti ini, tampilan utamanya. Ya, tampilan utamanya. Ya, kita kasih waktu 30 detik ya untuk ketik itu ke tampilan utama. Ini Ibu Hana ya dia. Iya. Itu ya tampilan
seperti ini. T2020. Di sana kita klik, Bapak. Ya, ada menu pembatik 2020. Kelihatan, Bu, ya? Oke, kelihatan. Pembatik 2020, ya. Oke. Kita klik Itu ada coretan itu, Pak Hasto, di layarnya. Mungkin dihapus dulu yang tadi. Ini oke. Ya, Claudine nih. Sorry, ini kita belum tahu nih coretan dari mana. Saya kira dari eksternal. Iya, Oke. iya seperti Kemudian pembatik 2020, kemudian klik tampilan seperti ini kalau kita klik pembatik 2020. Nah, disinilah Bapak Ibu Guru, kita mencari kelas yang kosong, yang warnanya hijau. Ya. Yang warnanya hijau. Ada gelombang saat jadi klik daftar pembatik level 1 itu ya. Setelah itu kelas tambahan Bapak Ibu Wirat, tapi kalau belum maka kita akan stop di sini dulu. Kalau sudah Bapak Ibu Guru hebat memilih yang ada sisa kuotanya. Yang merah itu berarti penuh. Oke, ya. Berarti itu masalahnya yang tadi, Pak Abdurrahim. Iya, kuota. Sisa kuota masih ada enggak? Itu yang membuat saya pengen cepet-cepet tiap hari dengan bintang pendampingan itu ini ya, takut penuh itu. Gitu. Sudah penuh semua ini kata Pak Mar. Semua guru kita akan konsultasi nanti Pak Subianto, kita minta mengusulkan bahwa Bapak Ibu guru di NTMA banyak yang ingin dapat. Karena rencananya kan penutupan tanggal 6 Juni, itu patokan kita itu. Tapi setidaknya hari ini Bapak Ibu guru hebat sudah punya akun Simpatik. Ya. Saya kira itu gelombang aja dulu. Tersedia 30 gelombang Pak Yasto ya? 30 gelombang ya. Ada beberapa usulan supaya ditambah menjadi 50, tapi sedang didiskusikan. Gitu. Sedang didiskusikan. Ya, padahal ini saat ini kita lagi kecepatan pertamanya lagi tinggi-tingginya ini. Jadi kita sebenarnya agak tidak berita penuh. Pengantarnya ini aja dulu, Bu. Kalau memang penuh, semuanya sudah penuh semua ya? Atau jangan-jangan saya lihat? Semuanya. Gelombang baru. Ya, langsung pakai itu, klik daftar. Nah, ini sebelum kita ke tanya jawab, kita sampaikan beberapa pertanyaan, jangan-jangan sudah ada jawabannya di sini.
Ya, itu ya Bu Rini ya. Pak. Oke, sip. Yang sampaikan. Oke, sip. Ada pertanyaan juga, saya telah lulus membatik level 1 sampai 3 tahun 2018. Apakah harus mengikuti ulang pelatihan pembatik ini dari awal? Jawabannya iya. Jadi yang tidak mengikuti dari awal hanya yang 2019. Hanya yang angkatannya Bu Rini saja. Ya. Yang tidak mengikuti dari awal 2019. Hanya angkatan Bu Rini saja ya, dan Pak Hairudin, Pak Harun Rasidi ya, dan kawan-kawan. Berarti harus mengulang dari level 1 nggih Pak? Betul. Yang dari 2017 dan 18. Siap. Betul, karena kurikulumnya beda, Bu. Ya. Okay. Kalau angkatannya Bu Rini tidak perlu, langsung ada kelas khusus nanti kalau yang sahabat rumah belajar. Kemudian, apakah boleh mengikuti lebih dari 1 gelombang? Jawabannya tidak bisa. Ini kita nyari 1 aja susah. Gitu, ya. Ya, nyari 1 aja penuh. Ya, apalagi mau ikut 2 gitu kan ya. Gitu. Kemudian kuota gelombang. Ya. Tadinya direncanakan 1.500, sekarang ditingkatkan menjadi 2.000. Itu pun penuh juga ya. Begitu ya untuk 3 kuota gelombang ya. Kemudian guru non PNS apakah boleh? Jawabannya boleh ya. Guru ngejob, guru non PNS boleh ya. Beberapa kawan sahabat rumah belajar adalah non PNS atau guru honorer. Ya. Nah, kemudian kalau itu kolom golongan diisi apa? Diisi non golongan, atau kalau nggak bisa diisi 1A gitu aja Bapak Ibu. Ya, sampaikan aja. Kemudian NUPTK. Kalau tanpa NUPTK apakah boleh mengikuti? Jawabannya boleh. Ya, yang penting ada SK-nya. SK kepala sekolah maksud saya. Oke. Boleh ya. Yang penting guru sekolah formal mendaftar boleh. Ini pertanyaan yang sering ditanyakan juga. Apakah kepala sekolah boleh mengikuti membatik? Jawabannya boleh. Ya, kepala sekolah yang berminat menambah kompetensi TIK-nya, pengen ikut, silakan ya, tidak masalah. Ya. Kemudian, apakah guru madrasah boleh ikut di bawah naungan Kemenak? Jawabannya boleh. Ya, jadi asal dia guru di sekolah formal boleh ya, baik madrasah, Kemenak atau Kemdiknas, ya, tak masalah. Ya, baik PAUD, SD, SMP, SMA, SMK ya, termasuk madrasah aliyah, sanawiyah, ibtidaiyah, oke. Ya. Pengawas. Beberapa kawan humas juga menanyakan apakah boleh mengikuti membatik. Jawabannya juga boleh. Ya. Jadi nanti waktu pendaftaran itu diklik non guru. Ya, bukan diklik guru. Saya kira itu untuk pertanyaan yang sering ditanyakan. Kita pakai sesi terakhir. Kita tanya jawab, pertanyaan boleh ditanyakan ke Bapak Kepala LPMP, ke saya, maupun ke Bapak Kepala Dinas Provinsi, ataupun ke Bapak Pusdatin, ya, Bapak Subianto. Itu aja Bu, waktu yang silakan dulu, Bu Rini. Yep. Yes. Silakan Bapak Ibu. Sebentar. Mungkin bisa lewat chat Pak Bu Ibu ya. Saya bagi absen. Sampun Pak, sampun Tian. Oke. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan mengenai pembatik. Mungkin kawan-kawan SRB mungkin ada yang nanya, Bu. Soalnya kalau di grup itu pertanyaannya enggak pernah berhenti, Bu. Sampai kita jawabnya bareng-bareng capean. Oke. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Irwan, Pak Hasto. Kepada siapa, Bu? Kalau kepada sudah Pak, kepada Bapak, kepada semuanya. Kan pertanyaan boleh ke Bapak LPMP atau Bapak Kepala Dinas, atau ke Tiang, atau ke Bapak Pusdatin. Oke. Ke semuanya nih, Ki.
Jadi dia sudah terdaftar di gelombang 26. Nah, ini pembelajarannya mandiri atau Vicon? Oke, kalau ini kayaknya saya jadi alhamdulillah ya. Ini Bapak siapa, Bu? Pertanyaan dari siapa, Bu? Irwan. Iya. Oke. Bapak Sudah Irwan. masuk gelombang 26, Bu ya? Yeah. Oke. Pak Firman yang gelombang 26 itu ada tanggal kelas ya, tanggal mulai diklat ya, jadwalnya itu setiap gelombang kan jadwalnya masing-masing, gitu ya. Nah, cara belajarnya Bapak tinggal membuka akun simpatik Bapak, ya. Di sana ada melihat video, membaca modul ya, dan seterusnya, kuis ya, seterusnya ya. Nah, kemudian kawan-kawan yang kesulitan download juga sudah kita bagikan di modulnya ada 4 ya, kita bagikan di link grup kita. Nah, yang Bapak lakukan adalah kapan Bapak sempat waktunya Bapak baca modul Bapak atau mengerjakan kuis selama jadwal Bapak itu berlangsung. Kapan waktunya ya? Sebenarnya Bu Rini bisa jawabin juga ini karena Bu Rini sudah sama lah. Sudah ngalami. Gitu ya Bu ya. Jadi ini jadi kalau hari ini nggak bisa sama sekali ya nggak usah buka, besok lah bukanya, yang penting di ruang itu. Kemudian waktu jadwalnya selesai kita sudah siap ujian. Nah, karena apa? Karena 100% kelulusan ini diambil dari nilai ujian untuk level 1. Nilai ujian saja. Bapak Ibu guru hebat bisa ngerjakan ujiannya daring. Soalnya kemarin berapa ya, Bu? Yang kemarin, tahun kemarin. Ingat saya. Lumayan banyak, Pak. Lebih 50-an ya, kalau nggak salah. Ya, waktunya berapa, Bu? Waktunya cuma 40 menit kalau nggak salah. Iya, waktunya cepet banget. Ya, waktunya cepet banget. Jadi, Bapak tinggal belajar, dibuka pengumuman-pengumuman di akun Bapak, kemudian jangan lupa sesering mungkin baca modul. Nah, di akhir jadwal belajar itu, lebih kurang sampai 2 hari, itu ada waktu ujian. Nah, kapan ujiannya? 2 hari setelah itulah, kurang lebih. Ya, Bapak buka akun Bapak, klik di sana, ambil ujian. Ya, klik ambil ujian, maka akan keluar soal di layar komputer atau HP kita. Kita mengerjakan secara online seperti siswa kita yang mengerjakan online waktu ujian lain. Ya, jika Bapak nilainya di atas 70, maka Bapak berhak mendapatkan sertifikat nasional ya untuk level 1. Ya, nanti kalau Bapak sampai level 4 ya 4 sertifikat dalam 1 tahun kita dapatkan. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ustadz Naburi ini atau kawan-kawan SRB yang lain. Paling silakan teman-teman yang mau menambahkan. Yang bisa. penting sepertinya ya Pak Hasto ya, kita harus rajin-rajin ini buka yang seperti Pak Hasto bilang tadi, pembatiknya. Tanpa absen, tanpa apa, jadi belajar mandiri dan lihat jadwal ujian. Iya. Kalau Bu Rini mungkin bisa berbagi tips itu untuk kawan-kawan itu, mungkin supaya bagi waktunya, mungkin kadang-kadang ada kegiatan penuh di hari tertentu gitu ya. Tapi kan kayaknya enggak lah kalau penuh sampai 2 minggu berturut-turut. Iya. Nah, jadi, ini ada pertanyaan buat LPMP, Pusdatin atau Dikbud Provinsi mengenai sertifikatnya. Bagaimana nih Pak? Ya. Apakah ada atau gimana? Sebenarnya sudah dijawab tadi sama Pak Hasto. Iya, sertifikatnya ada ya, ada pastinya ada. Nanti dikirimkan lewat apa Bu? Lewat
akun masing-masing. Lewat anunya, akunnya. Oke. Iya, iya. Jadi begitu lulus sertifikat dikirim lewat akun. Dapatlah sertifikat nasional. Itu Bapak Ibu. Dari siapa nih Bapak Ibu? Dari Pak Hamdani. Pak Hamdani, SRB. Oke. Masa Pak Hamdani sertifikatnya belum? Mungkin bukan Pak Hamdani mungkin. Bukan Oke. Pak Hamdani yang Bapak kenal mungkin. Oh iya. Oke. Oke. Jadi jumlah jamnya 32 jam, nggih, Pak? Nggih, 32. Tapi kita boleh konfirmasi ke Bapak Subianto mungkin beliau masih enggak untuk mengkonfirmasi ini apakah tetap 32 jumlah jamnya. Nggih. Kayaknya Pak Subianto mungkin masih sibuk. Oke. Jadi sertifikatnya 32 jam. Jadi Bapak Ibu cukup sering-sering baca modul, siap ujian, soal keluar, dikerjakan di atas 70 nilai, maka sertifikat akan dikirim di akun. Ya, yang penting berarti yang di bawah 70 nggak lulus, Pak? Iya, yang dibuat. Ya, tapi kita akan berharap semuanya lulus. Oleh karena itu, nanti tugasnya Bu Rini dan kawan-kawan mengadakan kupas tuntas modul, Bu, di grup begini. Siap. Grup. Di situ kupas tuntas modul, tips dan trik kawan-kawan semuanya lulus. Intinya gitu, Bu. Tuh. Siap. Ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Haji Lalu Sapriyadi. Iya. Beliau sudah ada di gelombang pertama, tanggal 13 sampai 22. Gelombang satunya yang ke-13, tanggal 7 sampai 14 Mei. Materinya bagaimana didapatkan? Sepertinya Pak Hasto tadi juga udah jawab. Iya. Materinya bagaimana didapatkan ya Pak Sapriyadi, nggih? Gelombang berapa Bu? Gelombang 13. Oh, gelombang di level 13. Satunya. Masih agak lama lah. Tanggal 7, 4 Mei. Jadi kayaknya nanti boleh minta juga modul. Sebenarnya bisa di-download langsung di akun Pak Sapriyadi ya. Modulnya ada 4. Ya, bisa di-download langsung di akun Pak Sapriyadi. Modulnya ada 4 macam untuk dipelajari. Modul itu adalah materi ujian. Nanti Bu Rini dan kawan-kawan akan mengirimkan modul itu di grup Pak, atau nanti di chatnya Pak Sapriyadi. Ya, bisa itu. Ya. Kalau Pak Sapriyadi nggak bisa ngedownload lewat akunnya ya, kita akan bagikanlah itu modulnya itu. Ya kita bantu nanti Bu. Bahkan nanti rencananya Ibu Rini, Bu Dian, dan kawan-kawan semuanya, sahabat Rumah Belajar Nusa Tenggara Barat akan mengadakan kupas tuntas modul ini. Ya. Moga-moga minggu ini Bu Rini, kasihan kawan-kawan sudah mulai masuk. Itu Pak Brady ya. Bagaimana Pak? Ini pertanyaan lagi Pak. Bagaimana mengikuti ini? Ada grup WA, Telegram, mungkin Pak Hasto bisa share di sini apa nama grup kita biar teman-teman yang ada di sini bisa langsung ikut gabung. Oke, di nanti WA atau Telegram. Sip. Chatnya kita sharekan di grupnya, kita sharekan di chat sini gitu ya. Oke, yang carikan dulu grup Telegramnya. Oke, itu aja ini untuk Pak siapa nih? Dari Pak Hairudin. Mana dia? Hairudin ya? Bukan, Pak Irwan. Pak Irwan ya? Pak Irwan. Pak Irwan dari SMA mana, Bu? Enggak ditulis di sini Pak Irwan. Sebentar saya. Mungkin Pak Irwan dengan silakan dijawab Pak Irwan.
Sambil nunggu jawaban Pak Irwan dari Bu Nur Laila dari SMKN 1 Dompu, Pak Hasto nanya. Oke, ya selamat. Skema penilaiannya sepertinya gimana nih skema penilaiannya? Skema penilaian ya, Bu Nur Laila ya. Oke. Dompu ya. Oke. Bu Nur Laila, untuk level 1 ini simpel banget. Penilaiannya 100% dari nilai ujian Ibu saja. Ya. Level 1 penilaiannya adalah 100% dari nilai ujian saja. Nah, materi ujian adalah hanya dari modul saja. Oleh karena itu, Ibu Nur Laila, kita harapkan untuk mulai sekarang boleh membaca modulnya lah. Nah, nanti akan kita bagi di grup juga. Bu Rini ini bagiannya sahabat rumah belajar yang membagikan nanti modul-modul itu. Itu jawabannya ya. Tinggal dibaca-baca aja semua soal dari situ ya, Bu Rini ya. Kayaknya. Oke. Ya. Oke. Insya Allah bisa jawab semua gampang, insya Allah. Oke. Asal baca saya kira hampir pastilah. Apalagi nanti kita dampingi ya. Ada workshop untuk itulah, untuk khusus modul-modul itu. Oke. Untuk Bu Lela ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang bertanya ke Bapak LPMP. Ya, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang lain. Ibu Nur Laila yang pengen punya akunnya, saya sedang berusaha ini. Sampun ya. Jadi nama akunnya adalah HTTP yang aja. Ini yang apa Pak Hasto? Yang Telegram atau yang apa? Telegram. Karena sebenarnya saya pengen WA, tetapi dari Pusdatin grup di pusat itu untuk tahun ini membuat grupnya di Telegram ya, menganjurkannya. Jadi kita ke Telegram. Izin Ibu Moderator dan Pak Hasto, mungkin teman-teman yang hadir ini mau bertanya langsung karena ada yang angkat tangan biar lebih interaktif, boleh? Boleh. Yang penting Pak Hairudin mengatur lalu lintasnya. Ya Bu. Oke, siap. Saya tunggu komando dari Ibu Moderator siapa yang boleh dihidupkan mic. Terima kasih. Oke. Oke, silakan angkat tangan yang bisa langsung nanti dibuka sama host setelah dikasih kesempatan oleh moderator. Itu Bu Margiati Gita itu angkat tangan itu Pak Hairudin. Oke, sudah Pak, silakan kalau ada. Mungkin bisa dipandu sama Ibu Rini. Saya enggak bisa ngatur ininya. Oke. Dipersilakan Bu Margiati itu, Bu Rini, angkat tangan juga tuh. Bu Margiati. Iya, Bu Gita. Margiati, silakan Bu Margiati. Saya nggak bisa kontrol ini Pak Hasto, kayaknya host. Posisinya mute lagi kayaknya ya. Oke, sambut yang hidupkan tapi di mute lagi kayaknya, salah tekan Ibu. Oh. Iya. Assalamualaikum. Silakan Bu Margiati, Gita. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, terima Ibu, kasih. Saya dari Yogyakarta. Mau bertanya Ibu kepada siapa? Ya. Masya Allah. Kepada Pak Hasto. Oke, silakan Bu. Luar biasa. Silakan Ibu mau bertanya kepada siapa? Ya, Pak Hasto, Bu. Saya kan sudah jalan ini tanggal 24 April itu sudah selesai. Di situ ujiannya
tanggal 23, 24. Yap. Nah, kemarin tuh saya sudah tapi kan ada tugas atau apa itu ya? Ada satu tugas dan satu latihan kalau nggak salah. Tapi nilainya di penilaian itu yang muncul cuma 1. Yang nilai ujian. 60 nggak muncul. Yang ujian saja? Iya, yang terakhir. Yang terakhir. Iya. Iya. Jadi tapi tidak lulus, Pak. Statusnya tidak lulus. Bagaimana, Pak? Jadi gini Bu, itu Ibu tugas dananya kan sudah ya yang ngerjakan ya? Kuis. Ada dua macam kuis. Tugasnya nggak bisa diakses, Pak. Oke. Nggak bisa diklik. Oke. Nggak ada. Tapi waktu ujian skornya Ibu 100 ya? Iya, yang bukan ujian tapi apa ya, belum ujian akhir sih, Pak. Oke. Yang jumlahnya ada 20 soal. Oke. Nah, jadi nanti Bu, untuk menentukan lulus atau tidak, itu kan 100% ditentukan oleh ujian. Jadi Ibu kan waktu Ibu dikasih ujian antara 23, 24, nggih? Nggih. Nggih, jadi 2 hari. Pak. Selama 2 hari ini kapan Ibu pilih waktunya yang paling Ibu suka, ya? Nah, nanti kelulusan itu 100% dari nilai ujian ini, Bu. Kalau di ujian nanti skornya 70 atau lebih, Ibu lulus level 1. Oh, iya. Untuk level 1 gitu. Itu soalnya nggak beda jauh dengan yang ada di modul ya, Pak ya? Selama ini gitu, Bu. Hampir semua pokoknya modul dibaca seolah-olah gitu, Bu. Gitu. Oh, ya, mohon maaf aja ini saya ada kawan ini untuk menyemangati aja sih. Ada kawan non pendidikan, non guru, dia penjaga malam, daftar baca modul, lulus. Oh, iya. Jadi insya Allah kita lulus juga baca modul. Nggih, itu aja Bu Margiati Jogja. Terima kasih. Terima kasih telah ikut bergabung menyemangati Nusa Tenggara Barat. Ya Pak, yang DIY datangnya terlambat, saya dikasih infonya. Jadi pertama kali masuk kok pas NTB malah lebih awal, ya sudah ngikut Bapak aja. Iya, Bu. Sip. Pokoknya sesama Indonesia, Bu. Semangat. Semoga ketemu nanti insya Allah. Terima kasih sama-sama. Ya, salam ke Pak Tugijo ya, NTB. Jogja. Terima kasih. Itu saya kembalikan Bu Rini dari Bu Margiati ya. Margiati kita. Oke, mungkin ada lagi, Bu? Pak host. Sebentar Mas Loh. Sepertinya Bu Rini tadi mute lagi. Dia suka mute otomatis. Oke, mungkin Pak Harudin bisa cancel dulu sebentar. Kita masih ada 15 menit. Pak Harudin. Oke, silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh angkat tangan atau dari room chat. Kalau di bawah ini ada pertanyaan Pak Hasto, kalau dia sudah penuh, kapan dibuka lagi gelombangnya? Ini ada 2 kemungkinan ini pertanyaan ini jawabannya Pak Harudin dari Bapak siapa ini, Pak Harudin? Pak Haji Asmoni. Pak Haji Asmoni ya. Kalau gelombang sudah penuh, kapan dibuka? Gitu nggih. Ini ada dua kemungkinan Pak Haji Asmoni. Bapak, kita sedang mengusulkan untuk dibuka tambahan. Ya. Kalau ini dibuka, kita akan segera mengumumkan di link kita dan beberapa grup WA kita ya, dan MKKS. Itu ya, bahwa link gelombang sudah dibuka. Kalau seandainya kemungkinan terburuk kalau tidak dibuka, maka akun simpatik Bapak
bisa digunakan untuk daftar pelatihan lain selain pembatik. Atau kalau nunggu pembatik, tahun depan lagi. Itu jawabannya Pak Hairudin. Ya. Oke, siap. Sambil menunggu Ibu host ini terlempar. Sambil nunggu Bu host, Ibu moderator begitu. Ibu moderator, kita minta maaf dulu nih Bapak Kepala Sekolah SMA Sakra, Pak Hairudin. Oke. Tadi kelolosan tadi waktu acara harusnya sambutan beliau setelah pembukaan. Jadi nanti dari Bapak LPMP. Kepala SMA, ya Pak Sugeng, SPD, nanti mungkin menutup acara aja, Pak. Ya. Itu. Karena tadi suara kredit awal tadi ya agak panik kita. Oke, Pak Hasto ada pertanyaan ulang. Ini saya diminta membacakan ulang. Sip. Dari Pak Hamdani, yang tadi itu memang Pak Hamdani yang SRB. Jadi mengenai apresiasi teman-teman yang mengisi kegiatan yang sudah berjalan itu untuk diberikan juga sertifikat 32 jam. Jadi kemarin juga ada salah satu kepala sekolah yang dari Bima itu bertanya ketika technical meeting untuk mengisi di kegiatan belajar yang SRB itu apakah kita dapat sertifikat gitu. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi tadi yang kemungkinan akan dibahas katanya. Jadi bagaimana itu katanya Pak Dani agar guru-guru bisa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran daring. Silakan Pak Hasto. Oke. Pak Hamdani, ini kita sudah bicarakan ya sama Bapak Kepala LPMP. Jawaban beliau, daring itu berapa jam gitu ya. Kalau daring itu misalkan 2 jam, maka untuk dapat sertifikat 32, maka harus 16 kali daring. Gitu. Ya, jadi kira-kira jawabannya begitu. Ya. Untuk sertifikatnya nanti Bapak Kepala LPMP lah yang ini. Jadi yang penting saat ini kita mendokumentasikan dan mengadministrasikan kegiatan ini. Pak Hairudin tolong lungguh koordinator supaya terdokumentasi dengan baik sehingga kalau kita mau memintakan kita jelas di ABCD ini sudah satu sertifikat gitu Pak Hairudin. Oke, siap begitu. Ya, ada pertanyaan berikutnya ya. Mas. Oke. Sip. Pertanyaan Kita berikutnya lanjut, dari Ibu Hilmi, materi pelatihannya apa saja Pak Hasto? Materi pelatihannya apa saja, Bu? Oke, materi pelatihannya di 4 modul itu ya. Ntar dulu. Materi pelatihan 4 modul itu modul 1 apa ya? Internet aman. Kemudian aplikasi terbuka itu modul 4. Saya lupa itu setiap nama modulnya. Tetapi kita bisa kirimkan nama-nama file-file modul itu ke Bu Hilmi. Ya, Bu Hilmi gelombang berapa ya? Nah, kurang tahu mana Bu Saya Hilmi. cari Sebentar lu Bu Hilmi biar bisa gabung saya hidupkan audionya nggih. Silakan Bu ulangi. Pak Hamdani yang saya hidupkan. Bu Hilmi dipersilahkan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sebenarnya ingin ikut sekali pembatik. Hanya saja kebetulan sudah ikut pelatihan yang di P4TK IPA juga tentang materi EduBlog. Makanya saya ingin sekali melihat mungkin bisa menjadi referensi saya juga nantinya untuk kedepannya. Jadi saya menanyakan materi seperti apa. Dan kalau memang ada materinya bisa di-share-kan kita Pak Hasto sehingga walaupun kita tidak bisa ikut daftar di ini, kita bisa belajar lah gitu untuk menambah. Siap. Makasih banyak Pak Hasto.
Terima kolaborasi kasih. Duta Rumah Belajar sama Duta Sains ya. Sip. Iya, Bu Hilmi ini Duta Sains Nasional. Beliau dari SMA 2 Selong ya. Ya, SMA 2 Selong. Jadi jawaban kita untuk Ibu ini sambil nyari ini saya. Sambil nyari itu modul 1 itu pengenalan perangkat TIK dasar. Ya. Kalau Bu Hilmi gabung di grup itu sering sekali kita sharekan itu 4 modul di level 1 itu. Oh gitu. Karena bahkan Di grup apa Pak? Grup pembatik ya, Telegram pembatik ya. Oh, belum saya masuk Pak. Telegram pembatik nanti yang kirimkan Bu Helmi ya. Oke, sip lah. Yang kirimkan, pelungguh download aja dari situ. Ada 4 modul itu TIK dasar, aplikasi terbuka, internet aman, ya, itu ya. Oke. Nah, terima kasih banyak. Antara itu ya. Itu untuk Bu Hilmi. Sip. Ya. Semangat semua ya, teman-teman. Terima kasih Ibu Duta Sains kita. Ya. Kemarin ketemu saya di Jakarta ya. Jakarta ya, betul. Ya. Simposium. Mudah-mudahan NTB besok banyak yang ikut simposium, Pak Hasto. Kita semangati teman-teman. Amin. Mudah-mudahan COVID bisa selesai, simposium NTB banyak. Ya, itu tugasnya ngomporin Bu Hilmi. Saya ngomporin di sini. Saya saling ngomporin ya, biar kita NTB bisa menjadi yang terbaik lah. Insya Allah, amin. Provinsi yang lain, amin ya Rabbal Alamin. Bu Hilmi ini di rumah nih ya? Di sekolah ini lagi. Sekolah, iya, itu ada kelamnya. Iya. Jadi nanti gabung aja di grup ya, ada modul internet sehat, bijak dan aman, gitu ya. Iya, sip. Ya, jadi kita sharekan semuanya. Iya. Internet untuk pembelajaran itu modul 3. Oke, dah. Pokoknya saya tunggu Pak. Ini nanti saya masuk ke grup, kemudian bisa belajar sama teman-teman pembatik. Iya, langsung download aja itu cuma dari level 1. Iya. Nanti kan kalau tidak bisa kan bisa nanya Pak Herudin, iya. Yang lain-lainnya kan ya. Semuanya ya, ada Bu Helmi, kalau bisa gabung di ini Bu Helmi. Bantu kita juga, nanti hubungi Pak host kita. Beliau ini koordinator sahabat rumah belajar. Beliau ini mempunyai room untuk pembelajaran daring NTB. Kita ganti-gantian ngisi. Oh gitu, oke. Gabung. Boleh. Kita undang tidak hanya Bu Helmi nih, Pak host ya, Pak Herudin ya. Nggih. Ya, kawan-kawan semuanya gabunglah ke room kita untuk mengajar daring. Apalagi ini bulan puasa ini kita akan tambah kelas mungkin. Betul. Gitu. Apalagi sekarang kondisi COVID. Supaya keluarnya Pak Kepala Dinas tadi supaya kita nggak nugas-nugasin anak doang. Betul. Bisa lebih interaktif. Ya. Makasih banyak Pak Herudin. Terima kasih. Bu. Di room chat Ya, di room chat sudah banyak sekali pertanyaan ini Pak Hasto. Banyak. Oke, sip. Sudah banyak yang angkat tangan. Saya bacakan pertanyaannya berurutan dulu. Jadi Bapak Ibu yang nanya modul, perhatikan di room chat sudah dibagikan oleh Pak Hairun Narasidi. Ya. Sudah ada linknya di bit.ly/modul pembatik level 1. Untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup Telegram, silahkan bergabung di t.mi/pembatik NTB 2020. Kemudian pertanyaannya ini dari Pak Asep Taufik. Pertanyaannya, bagaimana jika saat sedang ujian tiba-tiba sinyal terputus, apakah mengulang dari awal atau melanjutkan? Saya hidupkan Pak Asep ya. Pak Asep Taufik sebentar. Nah, silakan Pak Hasto. Pak Asep Pak Asep Taufik. Hairudin. Ada nggak kawan sahabat rumah belajar pernah ngalami kemarin begitu? Saya sendiri normal semua. Normal, saya juga normal ya. Pak Asep, terima kasih ini geng tiang di Bandung nih, selamat datang nih. Terima kasih bergabung Pak Asep. Biasanya karena ini yang paling penting dari kegiatan level 1 sebenarnya, ya ujian ini ya. Kalau pelajaran itu
belajar itu udah kasarnya level 1 itu nggak buka simpatik aja nggak apa-apa. Seolah-olah seperti itu ya. Yang penting ujian jangan. Nah, ujian itu untuk menghindari itu maka biasanya cari yang malam banget lah, yang sepi, yang sinyalnya sekencang mungkin. Ya, saya dengar ada sih, saya nggak pernah ngalami, tetapi ada cerita dari kawan yang begitu putus sinyal, akhirnya ya kita harus sabar Pak Asep kalau itu jadi ya, putuslah tali, putus pula ikatan itu kalau bahasanya lagu itu. Jadi ini suka dukanya kalau kita daring, ya karena si sistem kan nggak tahu ini putus atau diputus sama dia, gitu. Mungkin Pak Hamdani ada nambah ini untuk kalau pertanyaan Pak Harudin tentang sinyal ini. Kalau yang itu saya juga kurang tahu karena biasanya memang selisih itu walaupun dia muter langsung keluar nilainya dia Pak Hasto. Iya, langsung keluar nilainya. Jadi ini betul-betul ini kayaknya ya harus sarannya ini harus betul-betul waktu puncak koneksi yang sinyalnya, bagus, Pak Harudin. koneksinya yang bagus sebelum mulai ujian. Nah, sinyal yang paling bagus apa di tempatnya itu yang paling tahu Bapak Ibu guru sendiri ya. Gitu. Ada yang bertanya lagi Pak Hasto ini. Pak Haji Lalu Sapriyadi. Oh ini tentang modul. Tadi modulnya sudah ada Pak, tapi beliau menanyakan lewat mana kita dikirimi. Apakah tidak ada grup WA-nya Pak? Oke Pak. Pak Khairuddin atau Ibu ini nanti bagikan link grup Telegramnya aja ya. Oke, sampun dibagikan di t.ms/pembatik.ntb 2020. Di chat sudah ya? Oke, sampun. Oke, jadi Pak Mami Sapriyadi ya? Oke. Itu aja diklik chatnya itu, Mami. Di chat itu ada grup Telegram, lu gabung di situ ada semua diskusi akan ada di sana ya. Kawan-kawan biasanya saling berbagi, saling membantu, gitu ya. Oke, ada Pak Hamdani ingin menambahkan Pak Hasto, dipersilahkan. Oke. Silakan Mami. Silakan Pak Hamdani. Selamat datang Pak Hamdani, ini Bapak Ibu guru hebat, ini Pak Hamdani. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Khairuddin ya. Saya sedikit menjawab mengenai kendala internet macet, ujiannya diulang lagi ketika internet macet. Biasanya kalau sistem dari Pembatik ini sendiri, dia langsung men-shipping ujian kita ya. Ujian kita di-shipping, tapi selama itu dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, jadi misalnya kayak seperti contoh ada kendala macet, jaringan tidak ada dalam waktu mungkin karena gangguan bisa mungkin keluar itu tidak mengulang, biasanya ada saving untuk jeda beberapa waktu, jadi itu bisa di-refresh, nanti ujiannya akan langsung muncul kembali seperti itu. Jadi tinggal merefresh ulang aja kalau misalnya terkendala saat itu ujiannya, saat itu internetnya saat di tengah-tengah ujian. Nah, kalau misalnya terkendala internetnya dalam jangka waktu yang lama, itu biasanya belum ada informasi yang lebih lanjut ya. Kalau kemarin memang pernah terjadi kendala di tengah-tengah ujian, internet gangguan karena mungkin yang biasa menggunakan handphone, itu tiba-tiba ada rekannya yang menelpon, jaringan hilang, kemudian ujian tersebut terputus, itu bisa dilanjutkan kembali. Nah, tetapi kalau benar-benar terkendala masalah jaringan dalam jangka waktu yang lama, nah ini yang saya belum tahu apakah ujiannya diulang apa tidak. Memang kemarin terjadi kendala saat ujian, ada seseorang yang menelpon, terutama yang ujian menggunakan handphone, itu jaringan terputus atau hotspot menggunakan handphone, jaringannya terputus, itu bisa dilanjutkan dengan merefresh ujian tersebut. Jadi seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banget ini Pak Hamdani nih. Jadi kayaknya saya menyimpulkan kalau tidak terlalu lama gitu ya, jaringannya terputus, oke, tak masalah ya. Tapi kalau lama banget, apalagi sampai besok diulang gitu, kayaknya agak sulit ya Pak Hamdani ya? Ya, betul. Ya, beresiko kita lah. Harus menunggu konfirmasi lagi. Betul, beresiko.
Kalau sekedar wajar-wajar kan itu kalau lemot hilang sebentar terus muncul lagi Pak Hamdani. Ya. Nah, jadi gitu itu untuk Pak Itu saja Asep. tambahan dari saya. Iya, iya. Makasih Pak Hamdani ya. Ya, Ini makasih Pak Asep banyak, ini Pak. kawan kita dari SMA Negeri 1 Praya, Pak Hamdani. Oh, luar biasa. Salam kenal Pak Asep ya. Saya Hamdani dari Mataram. Dari SDN 21. D2 Cakra. SDN 2 Cakra Negara. SDN 2. Yang 21 siapa Pak Hamdani? Pak Samsul Fahroji, Duta Rumah Belajar 2018. Oh, nggih. Nggih, gitu ya. Oke, Bapak Ibu silahkan kalau ada pertanyaan berikutnya di room chat dan diingatkan untuk mengisi absensi Bapak Ibu nggih di gg.gg/i49tc. Jadi di sini kebetulan linknya nggak bisa diklik, jadi boleh dibuka browsernya. Berikutnya kalau ada pertanyaan silahkan boleh diketik atau mengangkat tangan. Saya izinkan untuk langsung bertanya ke Pak Hasto. Ini sementara belum ada nih Pak Hasto. Ada Pak Jamhur Nune Pasti, tapi ini tadi sudah dijawab. Di mana kita bisa mendownload modul untuk persiapan? Sampun ada tadi ada Pak Hairun yang share di room chat, ya. Itu bisa langsung di download. Silahkan ada pertanyaan lagi. Gimana Pak Hasto? Sepertinya teman-teman sudah semua ini. Ya. Boleh mungkin dipersilahkan ini ya, saya closing statement aja Pak. Oke. Berikutnya saya silahkan ke siapa nanti Pak Hasto? Bu Rini kelihatannya ya. Bu Rini tadi keluar. Oh, ini sudah gabung lagi. Bu Rini saya kembalikan jadi host, jadi moderator, biar gampang memandu. Nah, sudah. Silakan Bu Rini. Mohon maaf jaringannya buruk sekali. Jadi kesimpulannya silakan Bapak Ibu yang sudah memiliki akun untuk mengikuti jadi pembatik tahun 2020 ini. Tidak akan rugi, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari, kita bertemu teman baru dan cara belajar baru melalui dengan TIK. Mohon maaf sekali lagi dengan sistem yang saya tidak bisa terpental berkali-kali, mohon maaf. Terima kasih kepada Bapak semua yang sudah mendukung acara ini, kepada Bapak mohon maaf. Pak Hasto mungkin mau menambahkan, mau memberikan kesimpulan atau bagaimana? Oke, ya terima kasih aja kesimpulan Tiang. Mohon maaf semua pemaparan Tiang hari ini. Moga-moga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan kita. Kita tunggu kawan-kawan semua di link pembatik. Bagi semua pertanyaan nanti bisa dilakukan di link Telegram. Terima kasih, itu aja. Mungkin Bu Rini, kalau Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Sakra masih mohon beliau menutup. Kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 1 silakan Bapak, kami persilakan untuk memberikan sepatah dua kata. Ya, suaranya nggak bisa ini. Suaranya nggak bisa. Nggak bisa, kan? Silakan Bapak. Bisa Pak. Silakan Bapak Sugeng dari SMA N1 Sakra. Kami persilakan. Bapak Sugeng, silakan Bapak.
Mungkin ada kendala teknis. Bagaimana Pak Hasto? Pak, kita tunggu atau bagaimana? 1 menit lagi, Bu. Oke. Mungkin ada Bapak Wakaseknya Ada Bapak. yang mewakili. Bapak Wakasek, kami persilakan. Namanya siapa Pak Hasto biar saya bisa unmute? Siapa ya? Mami ya? Pak Kepala katanya nggak bisa masuk suaranya. Tadi kedengeran kok Pak. Tadi Pak kedengaran. Sugeng kedengeran kok suaranya Pak Sugeng. Oke. Silakan Pak Sugeng. Kepada mungkin Bapak Anwar sebelaku siap, wakil siap. kepala sekolah. Itu Pak Sugeng barusan kedengaran. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya agak beralih tempat nih. Ki. Silakan Nggih, Bapak. nggih. Oh, nggih. Tadi di lokasi yang tadi, kadang-kadang berbunyi, kadang-kadang enggak. Nggih. Iya. Jadi saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, saya ucapkan terima kasih sekali atas kepercayaannya untuk ikut di kegiatan ini bersama teman-teman. Dan tugas kami di sini adalah memfasilitasi teman-teman di SMA Negeri 1 Sakra untuk ikut bergabung di pembatik. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Kadis Dikbud Provinsi NTB yang hadir di sini juga, kepada Pak Ketua LPMB dan Pak Hasto serta teman-teman Bapak guru hebat di Fintech Pembatik ini. Jadi alhamdulillah ya kegiatan ini khususnya dari SMA 1 Sakra hampir semuanya ikut. Ya, hampir semuanya ikut. Cuma mohon maaf, jadi dari SMA Negeri 1 Sakra ada sebagian besar ada yang di sekolah ya, ada yang PMGMB Matematika, kemudian ada Pak Malik, ada Bajit Junaidi dan beberapa teman yang lain yang bergabung ini. Ya. Jadi terima kasih sekali, mudah-mudahan kegiatan ini akan memberikan pembelajaran yang baik kepada teman-teman kita khususnya yang di SMA Negeri 1 Sakra dan umumnya kepada semua Bapak Ibu guru di NTB. Dan di tengah-tengah pandemi Corona ini kita punya kewajiban tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran bagaimanapun caranya. Jadi sebentar terputus. Enggak putus. Oh, enggak putus. Ya, alhamdulillah ya. Jadi suara doang enggak apa-apa. Nggih. Alhamdulillah. Jadi di SMA Negeri 1 Sakra, bentar ya kita ceritain juga. Jadi karena ada beberapa siswa juga yang tidak memiliki sarana, jadi kita di sini menggunakan kegiatannya. Jadi ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan WA Group, ada juga yang manual itu. Ada yang manual juga, tetapi kalau yang manual itu lewat ketua kelas. Jadi lewat ketua kelas. Ketua kelas itu nanti tugas manualnya itu difoto, kemudian diserahkan ke Bapak Ibu guru. Nah, alhamdulillah tetap jalan. Jadi di SMA Negeri 1 Sakra, ya alhamdulillah lah kegiatan daring, walaupun kendalanya banyak tetap berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ya dengan fintech
pembatik ini akan menambah wawasan dari Bapak Ibu guru kami yang di SMA Negeri 1 Sakra, khususnya dan Bapak Ibu guru yang di NTB untuk bisa melaksanakan pembelajaran daring sebaiknya. Mungkin dari itu begitu aja. Saya tutup kegiatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan begitu kita tutup acara ini. Terima kasih kepada Pak Ho, kepada Bapak Dinas Provinsi, Kepala Dinas Provinsi NTB, Bapak Aidi, Burkon, MPD, kemudian kepada Bapak Muhammad Mustari, dan kepada Bapak Anwar. Pak Sugeng, mohon maaf. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf jika banyak sekali kendala secara teknis, tapi insya Allah akan sejalan waktu kita perbaiki. Terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut. Luar biasa, NTB menjadi peserta terbanyak, 13% dari seluruh provinsi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pamit, Bu. Oke, tiang pamit juga, Pak.